يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Allah Subhanahu wa كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله بارك الله فيك الله يجزيك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Yang mana tujuan mereka dikala datang ke kota Mekah dan Madinah itu karena mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya alasan yang membuat mereka berjuang mengorbankan semuanya datang ke Mekah dan Madinah adalah karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hadiah dan bonus kepada mereka semua. Sa'aluhu fa'atahum. Mereka pun pada akhirnya meminta berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doa dan permintaannya. Karena memang tujuan kita datang ke sini adalah beribadah. Dan ibadah yang paling mulia adalah berdoa kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan ada doa di dalamnya. Ketika kita salat, itu adalah doa. Ketika kita zakat, itu adalah doa. Ketika kita berpuasa, itu adalah doa. Semuanya adalah bagian daripada berdoa kepada Allah. Dan memang itu di antara salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para tamunya. Sehingga apabila kita mengingat dan mengenang bahawa kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang terbaik. Kita ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang indah dikala kita berada di kota Mekah dan Madinah. Kita ingin melakukan ibadah yang terbaik karena kita tidak tahu kapan lagi Allah memberikan kepada kita rezeki untuk bisa beribadah di Mekah dan Madinah. Karena beribadah di Mekah dan Madinah merupakan nikmat yang harus selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam semoga orang yang paling dia cintai. Aisyah tidak meminta dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Nah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang Aisyah berada di sampingnya. Nabi berada di Nabawi. Kemudian di sela-sela doa tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah," ini di antara isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan." Doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang sangat indah. Karena memang tidak ada tujuan kita beribadah kepada Allah kecuali ingin diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang mendoakan Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, kemudian Nabi melihat ibunda kita Aisyah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Nabi pun bertanya, "Ayasurduki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Tentu jawaban ibunda kita Aisyah, iya, aku bahagia. Jangankan Nabi yang mendoakan diri kita, kalau ada ulama yang mendoakan diri kita, "Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan." Kalau orang tua kita yang mendoakan diri kita, "Ya Allah, ampunkan dosa anakku," maka kita akan bahagia dengannya. Apalagi kalau Nabi yang berdoa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Rasul bertanya kepada ibunda kita Aisyah, "Ayasurruki du'ai?" Apakah engkau bangga dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, iya, aku bahagia, aku bangga, aku gembira dengannya.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, ikhwatul Islam? Agar kita tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita kaum muslimin, agar kita tahu bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, itu jugalah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Apa artinya, ikhwatul Islam? Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam doanya. Iya, kita tidak berjumpa dengan Nabi, Nabi juga tidak berjumpa dengan umatnya. Karena memang di dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu keinginanku adalah bagaimana berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang ada bertanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami yang bersamamu, yang ada di sampingmu, yang berada di sisimu adalah saudara-saudaramu? Apa jawaban Nabi SAW? Kalian adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah mereka yang tidak melihatku, dan aku pun tidak melihat mereka. Namun walau demikian mereka tetap beriman kepadaku. Itulah saudara Nabi SAW. Siapa dia? Umatnya. Kita ini adalah saudara Nabi SAW. Dalam setiap doa Nabi SAW, makanya di dalam riwayat yang lain disebutkan setiap hari Nabi SAW berdoa untuk umatnya. Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Iya, Nabi tidak bersua dengan kita, tapi Nabi tidak pernah melupakan umatnya. Hanya saja umat Nabi yang sering melupakan nabinya. Nabi tidak pernah lupa kepada kita, ikhwatul Islam. Di dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, ada doa untuk umatnya. Bahkan kalimat ummati adalah kalimat yang selalu disebutkan oleh Nabi dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat sana. Bukankah kalimat yang selalu keluar dari lisan Nabi, ummati, 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 ummati? Di dunia Nabi menyebutkan ummati, di akhirat Nabi SAW juga menyebutkan ummati. Artinya Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Kalau demikian keadaannya, maka kita pun tidak boleh melupakan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk seorang hamba, seorang muslim, mereka sudah mulai melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melewati harinya, kemudian tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, minal jafa an uzkara 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk keringnya sudah mulai seorang hamba melupakan nabinya ketika mereka tidak mau lagi mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak akan pernah bosan mengajak kita bersama ikhwatul Islam untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana sejarah Nabi SAW datang ke kota Madinah. Dan kemarin telah kita sebutkan, ikhwatul Islam, bahawa sampainya Rasulullah SAW di kota Madinah adalah hari Senin. Dan hari Senin itu adalah hari yang spesial bagi Rasulullah SAW. Hari Senin adalah Nabi dilahirkan. Hari Senin adalah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Hari Senin adalah hari di mana Nabi sampai ke kota Madinah. Hari Senin itu pula lah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, tempat yang pertama kali dituju oleh Rasulullah SAW adalah sebuah daerah yang bernama Quba. Ada kabilah di sana bernama kabilah Amr bin Auf. Di sanalah Nabi SAW pertama kali tinggal. Kemudian Nabi SAW tinggal di rumah salah seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Hadam, yang mana sampai sekarang di kota Islam, sejarah awal Nabi SAW sampai di Quba masih diabadikan oleh kaum muslimin. Tempat Nabi SAW sampai di Madinah masih ada sampai sekarang. Tempat Nabi SAW salat masih ada sampai sekarang. Tempat Nabi SAW minum di Quba masih ada sampai sekarang. Ta'alanhu ya'ti Quba kulla sabtin. Di antara kerinduan Nabi SAW kepada Masjid Quba, Nabi setiap hari Sabtu yang akan ziarah ma'alim Madinah. Maka yang pertama kali mereka tuju adalah Masjid Quba. Kenapa demikian? Karena nanti kalau mereka dulu mencari tempat yang lainnya, dikhawatirkan batal wuduknya.
Kalau mereka batal wuduknya, dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan pahala yang disampaikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi semaksimal mungkin ikhwatal Islam, ketika kita ingin datang ke Masjid Quba, maka berwuduk dulu dari rumah. Kemudian sampai di Quba, yang pertama kali kita tuju adalah masjidnya. Di Quba itu ikhwatal Islam terkenal dengan kurmanya. Kalau ada di antara kaum muslimin, mereka datang ke Quba, kemudian yang pertama kali mereka cari adalah kurma muda atau kurma yang lainnya, maka dikhawatirkan mereka tidak mendapatkan bagian pahala yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan ke Quba, yang pertama kali bersuci dari rumah, yang kedua tujuan utama itu adalah salat di sana, bukan yang lain. Makanya nanti sesampainya kita di Quba, langsung kita masuk ke dalam masjid, kemudian langsung salat, jangan mencari yang lain. Setelah kita salat di sana, baru kita mencari yang lainnya. Karena memang Quba itu ikhwatul Islam terkenal dengan kurmanya. Bahkan di Quba ada kurma yang ditanam oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sana. Quba itu indah, tempatnya subur, kurmanya bagus. Bagusnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Sehingga apabila kita siapa yang salat 2 rakaat, disebutkan oleh Nabi 2 rakaat di sana. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan barang siapa yang salat, Nabi tidak menyebutkan. Artinya bagi kita yang salat 2 rakaat, silahkan, itu adalah kadar minimal. Bagi kita yang ingin menambah rakaatnya juga tidak menjadi masalah, diberikan kebebasan kepada kita bersama. Kemudian apabila mereka datang ke Quba, tujuan utama adalah melaksanakan ibadah salat. Kemudian mereka minimal salat 2 rakaat di sana, sama dengan orang melaksanakan ibadah umrah. Artinya ada keutamaan yang luar biasa ketika kita berada di Quba. Dan memang itulah persamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Sama-sama bernilai pahala dikala kita melaksanakan ibadah salat di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ketika kita melaksanakan ibadah di Masjid Quba dengan ibadah-ibadah yang lainnya, apakah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, atau pahalanya? Kalau misalnya kita di Quba, kemudian kita melakukan ibadah selain salat, ada yang berzikir, ada yang baca Quran, ada yang bersedekah, apakah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Silakan Pak. Semua yang ibadah yang kita lakukan di Quba akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kenapa Bapak berani berbicara seperti itu? Apa alasannya? Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan ibadah salat saja. Ibadah yang lain tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara kita yang datang ke Quba, dia salat 2 rakaat, kemudian dia baca Quran. Iya atau tidak? Ada pula di antara kita yang datang ke Quba, dia berzikir. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan selain salat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kenapa tidak? Tadi iya, sekarang tidak. Taib. Sudah berbeda ya Pak ya, taib. Kenapa tidak? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah hanya salat saja. Bukankah Masjid Quba bagian daripada tanah haram? Betul, berarti jawabannya betul lagi. Masya Allah. Silakan Pak. Yang mana mau? Ini, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi nanti tidak boleh ragu-ragu lagi nanti ya Pak ya, insya Allah ya. Ikhwatal Islam, sebelumnya kita menyebutkan Quba itu adalah bagian daripada tanah haram. Kemarin kita menyebutkan di Quba di antara batasan tanah haram adalah lembah yang bernama Lembah Wabrah. Lembah Wabrah itu tidak jauh dari Masjid Quba. Artinya Quba itu adalah bagian daripada tanah haram. Apakah sama dikala kita beribadah di tanah haram dengan kita beribadah di tanah halal? Tidak sama untuk selama-lamanya. Dan Madinah tanah haramnya disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Madinah disebutkan oleh Nabi. Madinah itu yang mana? Madinah itu semua bagian tanah haramnya. Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila Thawr. Madinah itu adalah tanah haram. Dari Bukit Thur, dari Bukit Ir sampai Bukit Thawr. Nabi menyebutkan dari arah selatan Bukit Ir, dari arah utara Bukit Thawr. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di antara 2 lembah.
setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, selama mereka berada di tanah haram, semua ibadah yang mereka lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Dan Kuba adalah bagian daripada tanah haram. Bisa dipahami? Dan Kuba adalah bagian daripada tanah haram. Iya, Nabi tidak menyebutkan berapanya. Yang disebutkan, yang dikhususkan oleh Nabi adalah ibadah salat saja. Bukan berarti ibadah yang lainnya, dikala kita berusaha untuk melakukannya, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak menyebutkan berapa kelipatannya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar kita termotivasi. Dikala kita berada di tanah haram, baik itu Makkah ataupun Madinah, maka kita akan selalu beribadah kepada Allah. Dan jangan kita pernah menganggap remeh suatu ibadah, walaupun ibadah tersebut merupakan ibadah yang kecil menurut kita. Misalnya sampai kita di Kuba, ada orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Bisa jadi ibadah-ibadah yang besar belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jal. Demikianlah keadaannya. Artinya selama kita berada di tanah haram, di kota Madinah, tanah haram, maka semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bisa dipahami ya. Artinya Nabi mengkhususkan Kuba untuk melaksanakan ibadah salat, maka itu merupakan di antara keutamaan ibadah salat. Karena memang salat itu ikhwatul Islam adalah intisari daripada ibadah. Orang yang bagus salatnya, berarti dia akan bagus ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salatnya kurang bagus, berarti ibadah lainnya pun akan ikut kurang bagus di sana. Nah, itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan atau keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Kuba. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana kurang lebih 4 hari lamanya, maka Nabi pun mulai meninggalkan Kuba setelah dibangun masjid di sana. Maka Nabi meninggalkan Kuba menuju tempat di sini, tempat kita sekarang ini, yaitu pada hari Jumat. Makanya dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Kuba menuju Masjid Nabawi, yang mana pada waktu itu belum lagi ada Masjid Nabawinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Jumat di perjalanan, artinya di antara Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana bersama para sahabatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sana bersama para sahabatnya, maka sampai sekarang disebutlah dengan Masjid Jum'ah. Kenapa disebut dengan Masjid Jumat? Karena itu adalah Jumat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah. Maka disebut dengan Masjid Jum'ah, dan dia tidak jauh dari Masjid Kuba. Di antara Masjid Kuba atau setelah Masjid Kuba kurang lebih 500 atau 700 meter, maka ada di sana namanya Masjid Jum'ah. Disebut dengan Masjid Jum'ah karena memang Nabi salat Jumat pertama kali di sana. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki bersama para sahabatnya sampai di sini, maka para sahabat mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi, mereka juga telah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya mereka berebutan ingin menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tempat tinggal di sana. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal? Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat. Kemudian mereka menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami." Maka di saat Rasulullah atau di saat maka ketika itulah datang yang namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat ini ikhwatul Islam, dia memiliki kisah yang sangat indah. Karena pada akhirnya Nabi SAW tidur di rumahnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nabi tinggal di rumahnya? Karena selama Nabi sebelum ada rumah di kota Madinah, Nabi tinggal di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana bisa dia tinggal, atau bagaimana Nabi SAW tinggal di rumahnya? Ketika para sahabat mereka berkerumunan, menawarkan bantuan, menawarkan diri, menawarkan rumah, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami." Tentunya sebuah kemuliaan ketika Nabi SAW tinggal di rumah salah seorang sahabat Nabi. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Nah, pada akhirnya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW belum memberikan keputusan di mana tiba datang Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini di keramaian para sahabat Nabi SAW yang sedang mengelilingi Nabi SAW, maka tanpa banyak bicara dia mengambil barang Nabi. Kalau bahasa kitanya, diambilnya bagasi Nabi SAW atau koper Nabi SAW atau barang yang dibawa oleh Nabi SAW.
Kemudian dikala barang Nabi diambil, dibawa ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, apa yang terjadi? Apakah mungkin Nabi SAW akan tinggal di rumah sahabat yang lain? Tak mungkin, karena barang Nabi SAW, pakaian Nabi di sana, perbekalan Nabi SAW di sana. Ketika para sahabat Nabi, mereka menawarkan diri kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami." Abu Ayyub datang mengambil barang Nabi SAW. Kemudian dikala diambil, dibawa ke rumahnya, sehingga tidak ada pilihan. Nabi SAW pun tinggal di mana barangnya berada. Sama dengan kita, ketika hotel kita atau dikala barang kita, koper kita di Darul Iman, tidak mungkin kita tinggal di Darul Taqwa. Sulit bagi kita untuk mengaturnya. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dikala barang Nabi SAW di rumah Abu Ayyub, maka bukan terpaksa, namun itu merupakan di antara kepintaran Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Nabi SAW belum memberikan keputusan, namun Abu Ayyub menggunakan cara ini supaya Nabi SAW tinggal di rumahnya. Maka pada saat itulah Nabi SAW pun mulai tinggal di rumah Abu Ayyub. Dan rumah Abu Ayyub di kota Madinah, makanya disebut dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada 2 lantai. Maka Nabi SAW ingin tinggal di bagian bawah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? "Ya Rasulullah, tidak mungkin rasanya kamu tinggal di bawah dan kami tinggal di atas. Tidak mungkin kami berada di atasmu ya Rasulullah." Maka di awal mula Nabi SAW tinggal di bagian atas. Kemudian ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, tentunya banyak para sahabat yang ingin berkunjung ke rumah Nabi atau ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak mungkin mereka selalu naik ke lantai 2. Maka pada saat itulah ikhwatul Islam, Nabi meminta kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, biarkan aku tinggal di lantai pertama, kamu tinggal di lantai kedua, karena nanti banyak para sahabat yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW." Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka di saat itu pula lah Nabi SAW mulai membangun yang namanya Masjid Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Bagaimana sejarah dengan pembangunan Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam? Masjid Nabawi, lokasinya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui unta Nabi SAW. Jadi Masjid Nabawi adalah masjid yang pondasinya, lokasinya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan ditentukan oleh Nabi SAW. Karena memang tanah haram itu ada 3. Ada lagi yang menyebutkan tanah haram itu ada 4. Tanah haram yang pertama, haram yang ada di Mekah. Tanah haram yang kedua adalah haram yang ada di Madinah. Tanah haram yang ketiga adalah haram yang ada di Baitul Maqdis. Tanah haram yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tambahannya, adalah Bukit Tur Sina, di mana Nabi Musa alaihissalam bersua dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tanah haram. Nah, tanah haram ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan haram, bukan manusia, bukan Nabi SAW, bukan pula Nabi Ibrahim. Ketika Ka'bah itu ada yang menyebutkan Ka'bah itu ada di zaman Nabi Adam. Ada lagi yang menyebutkan Ka'bah itu ada mulai dari zaman sebelum zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan sejarahnya ikhwatul Islam, ada yang menyebutkan Ka'bah itu mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Ada lagi yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu sudah mulai ada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada para malaikatnya. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka diprotes oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikatnya, "Wahai malaikatku, aku akan menjadikan di bumi khalifah." Apa makna khalifah? Khalifah itu sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memimpin kaum muslimin? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dinamakan dengan Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti khalifah? Khalifah itu artinya diambil dari kata-kata khalfun. Apa arti khalfun? Kalau di depan bahasa Arabnya amam. Kalau di belakang khalfun. Bisa dipahami? Diambil dari kata-kata khalfun. Artinya khalifah itu artinya yang di belakang.
Bisa juga kita artikan dengan pengganti. Artinya kalau statusnya khalifah, berarti ada yang diganti. Maka di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada manusia, sudah ada makhluk-makhluk sebelumnya. Maka di saat itulah para ulama atau para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi mereka-mereka yang melakukan kerusakan, mereka-mereka yang menumpahkan darah? Dari mana malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau anak Adam mereka akan menumpahkan darah? Dari mana mereka tahu? Padahal Adam belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baru berbicara, aku akan menjadikan di bumi khalifah. Artinya mereka yang akan menggantikan, sudah ada orang terdahulu. Kemudian tiba-tiba malaikat mengatakan, dari mana? Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Dari mana malaikat ini tahu? Malaikat ini tahu dari kejadian-kejadian sebelumnya. Berarti orang yang tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang bernama manusia, mereka melakukan penumpahan darah dan mereka melakukan ada di atas Ka'bah al-Musharrafah. Nah, itulah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah al-Musharrafah. Ada yang menyebutkan di zaman malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka dulu mengatakan perkataan yang mereka tidak tahu, sehingga mereka minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah. Ada lagi yang menyebutkan bahwa Ka'bah al-Musharrafah sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Artinya Ka'bah al-Musharrafah semua orang mengetahui bagaimana keharamannya, semuanya tanpa terkecuali. Sedangkan tempat yang lainnya belum diperjelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan dia baru diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sini. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, wa inni haramtul Madinah, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Kapan baru dijadikan sebagai tanah haram? Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tapi baru ketahuan kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sini. Makanya lokasi tanah haram itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari. Walaupun tidak diperjelaskan keharamannya sampai Nabi datang ke kota Madinah. Lainnya, Masjid Nabawi tidak boleh dipindahkan untuk selama-lamanya. Sedangkan masjid kaum muslimin, kalau seandainya ada insiden, ada perluasan jalan, ada kebijaksanaan, apakah boleh dipindahkan ke tempat yang lain? Tidak menjadi masalah. Masjid kaum muslimin, kalau seandainya ada keperluan boleh dipindahkan. Tapi kalau Masjid Nabawi, selama-lamanya tidak akan boleh dipindahkan. Kenapa demikian? Karena Allah yang menentukan lokasinya. Kemudian ikhwatal Islam, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, maka perintah pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawit al-halaqah hada haqq al-bukan al-saw aruha salli min hada la baik salli. Tapi ikhwatul Islam, sampai di mana tadi? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana pembangunan Masjid Nabawi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam amsik. خلاص روح مكانك, روح حلقة, روح حلقة. طيب, روح حلقة. مع السلامة. طيب ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di mana pembangunan Masjid Nabawi, ternyata tanahnya itu adalah tempat perkuburan orang-orang musyrikun. Pembangunan Masjid Nabawi, tanahnya itu dulu adalah tempat perkuburan orang-orang musyrikun. Karena lokasi Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ adalah perkuburan. Di situ adalah tempat kurma yang tidak lagi aktif. Di situ adalah tempat di mana dibuang sesuatu yang tidak lagi dipakai. Dan tanah ini disebutkan di dalam sejarah ikhwatul Islam, tanah ini milik dua orang anak yatim.
namanya Sahal dan Suhail. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka berdua, wahai Sahal dan Suhail, juallah tanah kalian. Maka mereka tentunya tidak mau menjual tanah untuk dibangun Masjid Nabawi. Kemudian mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah, bal nahabahu lak, kami tidak mungkin menjualnya, kami memberikan sebagai hibah untukmu. Karena memang selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, tanah yang dijadikan untuk masjid atau musalla harus menjadi tanah yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masjid yang tanahnya milik pribadi, maka itu tidak dinamakan dengan masjid lagi. Itu dinamakan dengan mungkin musalla pribadi dan yang semisalnya. Makanya Allah menyebutkan wa annal masajid Allah, dan perdagangan yang paling menguntungkan adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW membelinya, maka Sahal dan Suhail yang berasal dari Bani Najjar tidak mau menjualnya. Karena ada yang menyebutkan tanah ini milik Bani Najjar, ada yang menyebutkan tanah ini milik dua orang anak yatim. Nah, untuk menggabungkan kedua lafaz ini atau kedua hadis ini, maka belilah tanah milik dua orang anak yatim ini. Karena mereka anak yatim, belilah tanah mereka. Kemudian setelah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka tanah ini dijadikan wakaf untuk pembangunan Masjid Nabawi. Sehingga semua kita yang salat di dalam Masjid Nabawi, maka kita akan berhutang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya kita ingin orang lain berhutang kepada kita ikhwatul Islam, maka bangunlah sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan pahala yang abadi sifatnya untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan kita tahu Masjid Nabawi tidak akan pernah kosong untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, maka tidak akan ada lagi orang yang datang ke Masjid Nabawi. Yang diisi oleh Masjid Nabawi atau yang mengisi Masjid Nabawi adalah binatang-binatang buas. Kemudian Ka'bah al-Musharrafah juga tidak ada lagi, dihancurkan oleh mereka yang memiliki sifat disebutkan oleh Nabi SAW, betisnya kecil. Kemudian mereka menghancurkan Ka'bah. Madinah pun tidak dikunjungi lagi. Di saat itulah akan terjadi hari kiamat. Artinya pahala yang akan didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai terjadi hari kiamat. Karena setiap kaum muslimin kalau mereka salat di Masjid Nabawi, maka kita berhutang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan pembangunan yang paling bagus ikhwatul Islam adalah dikala kita membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita melanjutkan, ada sebuah cerita kemarin, belum terlalu lama. Ada saudara-saudara kita yang ditimpa oleh musibah di daerah Maroko sana, atau di daerah Maghrib sana, atau di daerah Jazair sana, yang mana mereka mendapatkan zalazil. Zalazil, apa arti zalazil? Apa? Gempa. Kita tahu ada kabar kemarin ikhwatul Islam, sebahagian saudara-saudara kita yang ada di Maroko sana, mereka banyak yang wafat, banyak yang syahid, mungkin ribuan orang yang syahid karena mereka tertimpa oleh musibah yang besar, yaitu musibah adanya gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan semuanya. Semua kota itu hancur, semuanya. Yang tersisa dua. Yang pertama masjid, dan yang kedua orang yang membangun masjid, rumah orang yang membangun masjid. Dan itu sejarah selalu kita melihatnya ikhwatul Islam. Artinya begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang bermuamalah dengan Allah, berdagang dengan Allah. Abu Bakar adalah contoh bagi kita bersama. Kita tinggal di dunia, kemudian kalau kita meninggalkan dunia, harta kita akan dibagikan oleh ahli waris kita. Kemudian kita tidak tahu apakah mereka akan ingat kepada kita atau tidak. Makanya ada sebuah cerita ikhwatul Islam, kami mohon maaf terpaksa kami menceritakan kisah ini, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada orang yang paling kaya raya, kaya sekali. Namun ketika dia sibuk dengan kekayaannya, maka dia sudah mulai lupa kepada semuanya. Ketika dia sibuk dengan bekerja, istrinya meninggal, keluarganya meninggal, anak-anaknya meninggal, namun dia tetap sibuk dengan dunianya. Kemudian ikhwatul Islam, pada suatu saat atau suatu ketika dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya di sini. Kemudian ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicarilah siapa yang akan mewarisi hartanya yang begitu banyak sekali hartanya. Tidak ada, istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah tidak ada, keluarga dekatnya juga tidak ada. Kemudian dicari, maka wali hakim sebelum membagikan, maka ditahan semua hartanya karena tidak ada ahli warisnya. Kemudian setelah dicari, maka didapatkan ada 3 orang ahli warisnya yang jauh di sana. Kemudian dipanggillah ahli waris ini, ada 3 orang,
dan kebetulan semua mereka adalah orang fakir dan orang miskin. Karena orang kaya ini tidak peduli kepada keluarganya. Kemudian ikhwatul Islam, dipanggil oleh Bapak Wali Hakim atau Wali Hakim 3 orang ini. Ketika dipanggil, dia mengatakan, wahai kalian 3 orang ini, kalian tahu, kalian ini mendapatkan harta warisan secara cuma-cuma, tidak ada usaha dari kalian. Usaha kalian hanya ada hubungan nasab dengan orang yang tadi meninggal. Kemudian dibagikan kepada salah satu atau ketiga orang ini diberikan harta warisan yang banyak sekali, miliaran jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Bapak Wali Hakim memberikan usulan, hanya sekedar bisa memberikan usulan. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya harta warisan yang telah kalian dapatkan secara cuma-cuma dikeluarkan sedikit, setiap dari kalian mengeluarkan sedikit, misalnya A, B, C, keluarkan sedikit demi sedikit. Kemudian dikala nanti kita keluarkan, kita kumpulkan. Dikala kita kumpulkan, kita bangun masjid. Dikala kita bangun masjid, kita atasnamakan untuk orang yang tadi sudah meninggal. Bagus tidak usulan Bapak Wali Hakim ini? Bagus sekali, ikhwatul Islam, bagus. Kemudian ditanyalah, karena harus persetujuan kepada 3 orang ini. Karena harta sudah menjadi milik mereka, mereka ahli warisnya. Kalau harta sudah menjadi milik mereka, tidak boleh lagi diganggu gugat. Kemudian ditanya kepada orang pertama, apa kata jawaban orang pertama? Bapak Wali Hakim, aku tidak bisa. Karena banyak kebutuhanku, banyak keperluanku, anak sekolah, anak kuliah. Alasan dia tidak mau. Padahal bisa dia mengeluarkan. Kemudian ditanya lagi orang kedua, jawabannya masih bagus. Wahai Bapak Wali Hakim, aku punya hutang sekian, aku ingin membayar hutang, aku ingin membuat rumah, aku ingin membuat seperti ini, seperti itu. Masih bagus jawabannya. Nah, jawaban orang yang ketiga, dikala ditanya oleh Bapak Wali Hakim, wahai fulan, maukah kamu mengeluarkan harta warisan ini untuk dijadikan pembangunan masjid bagi orang yang tadi sudah meninggal? Apa jawaban orang yang ketiga ini? Wahai Bapak Wali Hakim, mengapa engkau perintahkan kami untuk membangun masjid atas nama dirinya? Kenapa dulu dia selama hidup di dunia tidak membangun masjid untuknya? Kenapa kami harus membangun masjid untuk dirinya? Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, dikala kita mengumpulkan harta, kemudian kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah tahu apakah orang yang menjadi warisan atau ahli waris kita, mereka memikirkan kita atau tidak. Kalau kita tidak tahu, kenapa selama kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kita tidak berfikir, aku akan membangun musalla walaupun 10 kali 10. Aku akan membangun masjid walaupun tidak terlalu besar. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Jangan kita pernah bergantung kepada orang lain. Oh Ustaz, nanti anak saya akan membangun masjid atas nama saya. Apakah kita bisa memberikan jaminan? Tidak. Selama Allah berikan kepada kita kelapangan, ada harta, kenapa kita tidak ikut andil di dalam membangun sebuah investasi akhirat yang mana selama-lamanya kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum muslimin dikala mereka salat di sana, dikala mereka berzikir di sana, dikala mereka baca Quran di sana, setiap kali itu pula lah pahala mereka akan mengalir kepada kita. Karena kita memberikan kepada mereka fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kisahnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, setiap kaum muslimin yang beribadah di dalamnya semuanya, dan kita tahu semua kaum muslimin mereka beribadah di Masjid Nabawi, maka pahalanya akan mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena tanah ini pertama kali Abu Bakarlah yang membelinya. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam. Makanya kita harus berfikir, apa sih tabungan kita nanti dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa investasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Perdagangan apa yang sudah kita lakukan dengan Allah Azza wa Jalla? Kita harus berfikir demikian ikhwatul Islam. Karena dikala kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi memberikan manfaat. Al-yawm amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian di antara anak-anaknya akhirat, jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Karena hari ini kita masih bisa beramal, dan besok dikala kita sudah meninggal, kita tidak lagi bisa beramal. Selama kita masih bisa beramal, maka bangunlah sesuatu yang bisa kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin, yang mana dengan itulah pahala kita akan selalu mengalir untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan lagi ikhwatul Islam. Ketika dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dijadikan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memerintahkan kepada para sahabatnya, sebagaimana hadis Anas bin Malik, "Tsumma innahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'in min Bani Najjar faja'u faqal, ya Bani Najjar thaminuni ha'itakum hadha." Ketika Nabi ingin membangun Masjid Nabawi, maka Nabi mengutus kepada kabilah Bani Najjar, "Wahai Bani Najjar, hitunglah berapa harga tanah kalian ini."
Kemudian apa kata Bani Najjar? Faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Wahai Rasulullah, kami tidak mungkin memberikan harga kecuali harganya akan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami tidak menjualnya. Kemudian fakana fihi ma aqulu lakum kanat fihi quburul musyrikin. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik pada waktu itu ketika Nabi sampai di kota Madinah, dia masih kecil. Umurnya kurang lebih 9 atau 10 tahun. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Fakana fihi ma aqulu lakum. Di sana sebagaimana yang aku sebutkan kepada kalian, fihi quburul musyrikin. Tempat yang tadi ingin dibangun Masjid Nabawi adalah tempat kuburan kaum musyrikin. Jadi di situ dulu tempat Nabi ingin membangun Masjid Nabawi itu adalah tempat perkuburan. Kemudian wa kana fihi khirabun wa kana fihi nakhlun. Kemudian di sana ada tempat-tempat yang kurang bagus seperti tempat pembuangan sampah. Kemudian di situ juga ada pohon korma yang tidak lagi aktif, tidak lagi layak dimanfaatkan. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fanubishat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya sebelum membangun Masjid Nabawi ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini semuanya adalah masjid kecuali dua. Yang pertama tempat kita buang hajat, dan yang kedua adalah tempat perkuburan. Artinya Nabi memisahkan antara keduanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fanubisat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menggali perkuburan kaum musyrikin. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pohon-pohon korma untuk ditumbangkan, lalu dipindahkan ke bagian arah kiblat Masjid Nabawi. Artinya untuk dibersihkan pembangunan yang akan dijadikan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dibersihkan lahannya, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membangun Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya kurang lebih 70 hasta atau kurang lebih 35 meter. Kemudian lebarnya kurang lebih 60 hasta, 30 meter. Artinya 70 hasta dikali 60 hasta itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, pembangunan tidak memakan waktu yang lama. Ada yang menyebutkan pembangunan Masjid Nabawi hanya memakan waktu kurang lebih 12 hari saja. Kenapa 12 hari ikhwatul Islam? Karena Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam pembangunannya mudah sekali. Hanya diberikan dinding tanpa atap, atapnya hanya sedikit saja, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian belakang untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan ashabus suffah. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam ada sebuah tempat yang bernama Al-Awwad. Al-Awwad sini ikhwatul Islam, kalau seandainya kita dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dekat dengan Raudhah atau kita berjalan di bagian belakang, maka kita akan menjumpai ada bangunan yang tinggi daripada Masjid Nabawi sedikit. Kurang lebih 40 cm. Dia agak sedikit tinggi. Nah, dulu di situ adalah sebagai gambaran. Disitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika mereka berada di kota Madinah, terkhusus mereka-mereka yang berasal dari al-muhajirin. Karena memang orang-orang muhajirin ketika datang ke kota Madinah, mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidak memiliki teman, mereka tidak memiliki kerabat. Dan Allah pun mengabadikan sejarah mereka lil fuqara'il muhajirin, orang-orang yang fakir. Rata-rata mereka fakir semuanya. Sehingga jumlah mereka kurang lebih ada yang menyebutkan 70 orang, ada yang menyebutkan 80 orang. Sampai Allah berikan kemenangan kepada para sahabat Nabi dikala terjadi perang Badar. Dikala terjadi perang Badar, maka jumlah mereka sudah mulai berkurang karena mereka sudah mendapatkan tempat tinggal, mereka sudah mendapatkan harta. Namun sebelum terjadi perang Badar ikhwatul Islam, disitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Mereka makan apa yang Nabi makan, mereka minum apa yang Nabi minum, dan bahkan mereka kadang-kadang melewati satu hari mereka tidak ada makanan di sana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanggung jawab terhadap para sahabatnya. Kalau Nabi tidak makan, maka para sahabat pun, terutama mereka-mereka yang ada di ashabus suffah, juga mereka tidak makan ataupun mereka tidak minum. Kemudian ikhwatul Islam, Masjid Nabawi dibangun kurang lebih dalam waktu 12 hari. Karena memang tidak ada atapnya, hanya atap biasa saja. Kemudian tiangnya terbuat dari pelepah daun korma atau terbuat dari batang pohon korma.
Kemudian setelah dibangun Masjid Nabawi, maka di saat itulah Nabi SAW mulai melakukan ibadah. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW itu dijadikan sebagai aktivitas kaum muslimin. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW bukan hanya dijadikan untuk melaksanakan ibadah salat saja. Semuanya dilakukan di dalam masjid Rasulullah SAW. Dan bahkan kita lihat sampai sekarang ikhwatul Islam, dikala kita ada masjid, terutama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini banyak hal-hal yang bisa menarik hati kaum muslimin agar mereka bisa datang beribadah di dalamnya. Karena masjid itu bukan hanya dijadikan sebagai salat saja, tidak. Masjid itu Nabi SAW dikala membangun Masjid Nabawi, semuanya dilakukan oleh Nabi di sana. Nabi belajar di sana, Nabi memanggil anak-anak di sana. Begitu juga Nabi melatih para sahabatnya di sana. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nabi di dalam Masjid Nabawi. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, kami selalu mencontohkan, terutama bagi kita yang menjadi pengurus masjid. Kita lihat di Masjid Nabawi, terutama di bagian kiri atas sana. Sesekali nanti kita berjalan ke sana, ke bagian kiri atas, kita akan jumpai anak-anak kaum muslimin. Mereka belajar di sana. Dan kita tahu anak-anak 5 tahun, 6 tahun, kalau mereka belajar, apa yang akan terjadi? Mereka berlari ke sana ke sini. Bahkan setiap hari mereka bergaduh, mereka berantem. Itu hal-hal yang biasa. Nah, bagaimana Masjid Nabawi caranya untuk anak-anak itu betah tinggal di Masjid Nabawi atau mereka belajar di sini? Di antara salah satu cara yang mereka lakukan, kalau khusus anak-anak itu ikhwatul Islam, setiap kali mereka halaqah, maka diberikan kepada mereka roti dan asir. Asir itu jus. Jadi setiap anak-anak itu dapat roti, dapat jus, sehingga dengan itulah mereka selalu ingin datang ke Masjid Nabawi. Walaupun tujuan mereka hanya ingin makan saja. Bukan anak-anak kaum muslimin, anak saya juga demikian keadaannya. Kenapa datang ke Masjid Nabawi? Ada roti di sana, ada dibagikan jus di sana. Artinya ikhwatul Islam, dilatih mereka untuk datang ke masjid. Anak-anak kaum muslimin, mereka harus kita latih bagaimana mereka bisa datang ke masjid. Bahkan dulu di zaman sahabat Nabi SAW disebutkan, kalau ada di antara mereka yang menangis, apa kata para sahabat Nabi? Kami akan buatkan untuk mereka mainan. Coba bayangkan. Nah, itulah fungsi masjid. Masjid itu ikhwatul Islam, jangan dijadikan karena seolah-olah masjid itu ada pengumuman secara tidak langsung di sana. Masjid itu khusus untuk 60 tahun ke atas. Mana anak-anak kaum muslimin? Mereka lah yang nanti akan mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Mana para pemudanya? Sehingga kewajiban bagi kita bersama ikhwatul Islam, ketika Allah berikan amanah kepada kita, kita ada masjid, lakukan sesuatu yang bisa membuat orang datang ke masjid. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW di Masjid Nabawi itu senantiasa ada kurmanya. Kemudian apabila ada kurma, siapa yang akan datang ke sana? Anak-anak kaum muslimin. Apa tujuan mereka datang ke masjid? Ingin makan kurma. Tidak menjadi masalah, walaupun itu merupakan tujuan utama, tapi ingin membiasakan mereka berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan malaikat-malaikat ini berlari, karena suatu saat nanti mereka lah yang akan mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melakukan yang demikian, berarti kita telah menanamkan kecintaan kepada mereka terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Lakukan sesuatu yang bisa mengundang kaum muslimin agar mereka bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya uang yang ada di masjid, banyak kaum muslimin yang berwakaf, maka berikan makan kepada kaum muslimin. Dan kami telah sering melihat contoh ikhwatul Islam, ada masjid yang memang disediakan untuk musafir, disediakan untuk makan. Bahkan walaupun tujuan kaum muslimin pertama kali ingin makan, tidak menjadi masalah. Ada lagi masjid yang kami perhatikan di daerah kita, masjid yang apabila ada orang sholat subuh di sana, maka setiap paginya dibagikan sayur, buah-buahan dan yang semisalnya. Itu bagus ikhwatul Islam. Artinya cari, lakukan hal-hal yang bisa membuat orang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Dan itulah yang dilakukan di dalam Masjid Nabawi, terkhusus untuk anak-anak kaum muslimin. Makanya nanti kalau kita ingin memperhatikan, perhatikan bagian atas, bagian kiri Masjid Nabawi yang ada di sana. Kita akan memperhatikan bagaimana anak-anak kaum muslimin. Yang satu berlari ke sana, yang satu berlari ke sana. Kemudian nanti mereka makan sama-sama di sana, makan roti, minum jus. Itu adalah daya tariknya, ingin membuat mereka selalu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga lah yang harus kita lakukan. Jadikan masjid sebagai aktivitas kaum muslimin dan tanamkan agar kaum muslimin mereka bisa suka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak syaratnya. Artinya masjid harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak usah ikhwatul Islam. Kita bagaimana menjadikan masjid agar bisa dijadikan tempat bagi kaum muslimin, kalau kita sanggup untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukannya, itu lain ceritanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah,
Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf kami di dalam menyampaikannya. Dan kami selalu mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, hadis yang tidak akan pernah bosan kami menyampaikannya. Hadis Nabi SAW, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, terkhusus di Masjid Rasulullah SAW. Di antara salah satu hadiah yang paling indah yang kita bawa pulang adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah bondong-bondong lari meninggalkan pasar menuju Masjid Nabawi. Ketika mereka sampai di Masjid Nabawi, maka mereka tidak menemukan apa-apa kecuali mereka yang beribadah, mereka yang belajar agama, mereka yang mengetahui halal dan haram. Kemudian mereka kembali datang kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menunggu mereka di sana karena Abu Hurairah tahu kalau mereka akan kembali dan datang bertanya. Kemudian mereka pun datang kepada Abu Hurairah, bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu mengatakan di Masjid Nabawi itu ada warisannya. Mana warisannya? Tidak ada warisan di sana yang dibagikan. Mana warisannya?" Apa kata Abu Hurairah? "Apa yang kalian perhatikan dikala kalian masuk ke dalam Masjid Nabawi?" Yang kita perhatikan dikala kita berada di Masjid Nabawi, antara orang beribadah, antara orang belajar agama, antara orang yang ingin mendalami agamanya, mereka yang baca Quran, mereka yang baca hadis Nabi SAW, mereka yang ingin dekat dengan Nabi SAW, itu yang akan kita jumpai ketika kita berada di dalam Masjid Nabawi. Dan dijawab oleh penduduk pasar ini, "Wahai Abu Hurairah, yang kami lihat adalah orang yang belajar agama, atau mereka yang ingin memperdalam dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan hadis Nabi SAW, itu yang kami perhatikan." Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Itulah warisan yang sebenarnya. Karena memang Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham kepada umatnya. Yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin, mereka yang datang ke Masjid Nabawi, khusus di dalam Masjid Nabawi, kemudian mereka berkecimpung, ada di antara mereka yang baca Quran, ada di antara mereka yang beribadah, ada di antara mereka yang ingin tahu halal dan haram, maka seolah-olah mereka bawa pulang warisan Nabi SAW. Dan kita akan alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Karena sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan kepada kita dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita ikhwatul Islam ketika kita berada di Masjid Nabawi dan kita menyempatkan waktu untuk belajar agama di mana saja, baik itu dengan baca Quran ataupun dengan mendengarkan pengajian. Waktu kita yang singkat dikala kita berada di kota Madinah, kita manfaatkan untuk mengambil warisan Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah jadikan ibadah mereka, umrah mereka adalah umratan mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, lancarkan perjalanannya, dan Allah kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang ke kota Mekah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله